Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baik, hari ini saya akan melakukan proses pemeriksaan pernapasan ibu untuk mengetahui status pernapasan ibu. Bagaimana, apakah ibu bersedia? Iya, sus. Sebentar ya bu, akan saya siapkan terlebih dahulu. Ya. Pertama, gunakan handscoon. Udah, skip aja. Pertama, kita akan lakukan inspeksi, yaitu inspeksi adalah melihat atau mengospeksi bagaimana pernapasan pasien. Yang pertama, silakan dibuka dulu bu. Kita lihat dari warna kulit sekitar wajah dan bibir, kita lihat apakah ada kebiruan. Karena kalau ada perubahan warna menjadi biru atau seknosis, itu menimbulkan bahwa pasien mengalami kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Kemudian kita lihat pola pernapasan pasien, apakah cara pernapasan pasien, apakah pasien terengap-engap, kemudian apakah menggunakan cuping hidung. Kemudian kita lihat di bagian dada, apakah ada upaya yang berlebihan saat dia bernapas. Kemudian bisa kita lihat juga pergerakan dinding dada karena ada angka perbedaan. Kemudian kita lihat rasio pada saat dia beraspirasi yang mencolok di antara aspirasi. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses palpasi, yaitu dengan cara meraba. Pertama, kita letakkan di kedua dinding dada pasien bagian depan. Kemudian pasien suruh tarik nafas bu, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Kita akan merasakan pada saat ekspirasi pengembangan dada dan penurunan dada kanan dan dada kiri itu tidak ada perbedaan. Jadi pengembangan dada kanan dan dada kiri adalah sama. Kemudian pasien kita suruh duduk. Kita lihat saat pasien dengan duduk begini, kita bisa juga inspeksi. Yang pertama, inspeksi bagian dada belakang pasien. Kita lihat pemberitaan pasien atau tulang belakang pasien apakah mengalami masalah, apakah dia tiposis, skoliosis atau ortosis. Jadi tiposis cenderung ke depan, kalau ortosis terlalu ke belakang atau berbentuk huruf S. Karena dengan perubahan secara anatomis tulang belakang itu akan mempengaruhi saraf atau pola nafas pasien. Kemudian itu kita lakukan yang namanya tachycardia, yaitu kita buat jari-jari kita seperti kuku-kuku. Jari ada di sentral, kemudian jari yang lain ada di lapang luas paru. Kemudian pasien kita suruh untuk tarik nafas. Kemudian ucapkan 77. Ucapkan lagi 77. Lagi tarik nafas, lalu ucapkan 77. Oke, saat dia menyebutkan angka 77, kita merasakan vibrasi atau getarannya. Apakah bagian kanan dan kiri sama? Pada pasien ini getaran vibrasi saat dia dan tidur kembali. Kemudian yang ketiga yaitu perkusi. Perkusi pada pernapasan pasien itu kita perkusi pada seluruh dada. Normalnya itu pada paru akan terdengar suara donor atau istonar. Kemudian di saat kita perkusi ada benda yang lebih padat, itu kita akan dengar suara halus atau peka. Jadi jika kita lihat atau memandang
dada pasien. Intratrokal dada itu tidak hanya ada paru, yaitu ada jantung ada di sebelah kiri, dan kemudian ada hati di sebelah kanan bagian bawah. Jadi saat bagian paru kita perkusi, kita temukan resonan, berarti di situ area paru. Jika bertemu dengan area yang lebih peka, itu bisa jantung atau hati. Saat pemeriksaan jantung kita akan terlihat imajinet. Itu bisa kita mulai hiperfoksa 2 kanan, hiperfoksa kiri, hiperfoksa 3, hiperfoksa. Jadi kalau secara pemeriksaan jantung kita juga melihat imajinet atau jantung posisi ada di mana, itu bisa mulai dari hiperfoksa 2, hiperfoksa 2 kan, hiperfoksa kanan, hiperfoksa 2 kiri, hiperfoksa 3, kemudian hiperfoksa 4, hiperfoksa 5. Di situ adalah bagian paru atau bagian jantung, karena atau nanti saat kita perkusi dia akan lebih peka. Kita perkusi, kita bentuk, kita pakai palang. Untuk landasan jangan pada tulangnya, tetapi pada interkoksanya. Ini resonan ke bawah, ini sudah mulai peka atau ganas. Berarti di bawah interkosta ini adalah area jantung. Kemudian bagian yang sebelah kanan ini dosa 1, 2. Ini adalah suara resonan. Kemudian kita turun pada bagian 4 dan 5 sebelah kanan, itu sudah mulai hati. Karena dia adalah bagian kanan, puncaknya kurang lebih ada di 4-5, kemudian akan timbul suara danas dan akan timbul suara hati. Kalau terjadi suara saat kita perkusi, ada suara perubahan dari suara konon menjadi peka, itu adalah area paru. Itu memungkinkan ada bagian paru yang mengalami salah. Itu bisa karena efusi, bisa karena hemotorak, sehingga saat dilakukan perfusi ada area-area yang tampak lebih peka. Kemudian kita lakukan proses okultasi. Okultasi kita merupakan stetoskop. Jadi stetoskop kita pakai adalah bagian diafragma. Jika kita ingin melihat pasien dengan stetoskop, kita akan melihat dengan area yang akan diauskultasi, yaitu pada area paru sendiri, pada area rumbus, dan pada area trakea. Kalau pada posisi yang normal, kita akan diikuti oleh aspirasi pada saat bagian paru kiri dan kanan. Ini akan terdengar suara inspirasi lebih keras daripada suara ekspirasi saat dia dilakukan di vesikuler atau bagian dada. Atau vesikuler itu ada area kosta 2 dan 3. Itu antara inspirasi dan ekspirasi itu sama. Kemudian di bronkiat atau bagian-bagian atas ini juga inspirasinya lebih tinggi daripada inspirasi. Kemudian bagian trakea sama dengan inspirasi, sama juga dengan inspirasi. Bagian vesikuler, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut.
lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Di sini bagian bronkial, tarik nafas, lepaskan. Tarik lagi, lepaskan. Ini bagian bronkial, tarik nafas, lepaskan. Lagi, tarik nafas, lepaskan. Pada pasien ini tidak ada suara tambahan yang memungkinkan adanya suara tambahan atau suara yang tidak normal. Itu bisa ada roles atau kemudian ada bronki, kemudian bisa juga ada wheezing atau oral. Biasanya suara yang ditimbulkan oleh berisi karena ada ketekan atau sekret yang sangat lengket. Kemudian kalau bronki itu adanya mukosa pupus yang banyak sehingga dia akan susah dikeluarkan, itu namanya suara bronki. Kalau wheezing itu akan terdengar kalau ada proses penyempitan di jalan napas, contohnya pada pasien asma, atau itu adalah bronkusnya yang menyempit sehingga inspirasinya akan berbunyi seperti ini, seperti itu. Kalau